Coating ini bahan dasarnya silika, dia berbentuk cairan, saat kena udara dia akan mengeras. Memang pengaplikasiannya tuh gampang coating, tapi proses sebelum coatingnya ini yang bikin yang nggak mudah, yang nantinya bisa daya tahan coating itu lama. Berapa lama biasa tuh kalau coating? Kalau coating saya minimal daya tahannya 3 tahun. Mobil tua, mobil tahunan, mobil yang baru keluar dari showroom, yang kusam, yang berjamur, sekarang ini sudah nggak zamannya. Ini gue mau ajak kalian ke salah satu ahli buat perglowingan mobil nih. Mau mobil, sepeda motor, Vespa, dia ahlinya gini. Ikutin terus di channel kita, Mesin Tua, yang membahas segala seluk-beluk dunia perotomotifan. Oke? Oke sob, untuk ngomongin dunia perkinclongan motor, mobil, dan kendaraan lainnya, termasuk kendaraan klasik, mobil tua, diglowingin maksud gue, kita sekarang sudah sama yang ahlinya nih, dari Autoliv Indonesia, dengan Om Doli. Iya, halo, baik, terima kasih. Om, sebelum kita tanya lebih detail, gue tuh pengen tahu nih, bedanya coating, detailing, sama wax itu apa sih? Iya. Halo, gue Doli. Teknik gue seperti apa dalam proses detailing atau nano coating seperti ini. Jadi intinya detailing itu mengembalikan seperti kondisi barunya selama medianya belum rusak gitu ya. Walaupun mobil tua yang bertahun-tahun, betul gitu, seperti itu bisa kayak baru lagi gitu maksudnya. Betul banget. Selama ya mungkin biasanya detailing itu identik dengan pemolesan ya, seperti itu ya. Di pemolesan pun kan banyak tekniknya, tapi banyak juga cara-cara pemolesan apa aja sih yang bisa dibalikin seperti barunya, mana yang bisa, mana yang enggak, seperti itu sih. Iya. Nah, bedanya coating tadi sama wax lah gitu. Itu apa tuh bedanya? Kalau setahu saya nih ya, kalau wax itu kan bahan dasarnya kan karnuba atau lilin. Lilin. Iya. Wax itu lilin. Wax kan lilin. Terlihat berminyak tadi. Berminyak. Dia tuh bisa menyamarkan baretan halus seperti itu. Artinya disamarkan kan berarti menutupi dong. Ya seperti itu kan, menutupi. Perbedaannya dengan coating, coating ini mengeras karena bahan dasarnya silika atau kaca, bukan lilin. Ya, kalau lilin tuh kalau lilin udah pasti lembek, coating ini pasti mengeras. Yang bisa dilihat perbedaannya pasti daya tahannya seperti itu, antara mengeras dan enggak yang si wax ini. Gambarannya kalau wax itu kena air, kena hujan, hilang nih kadar pengkilapannya tuh. Nah, si wax ini kalau saya bilang membuat kendaraan kinclong dalam waktu yang instan. Tapi kalau di coating ini apa ya? Coating ini bahan dasarnya silika, dia berbentuk cairan, saat kena udara dia akan mengeras. Memang pengaplikasiannya tuh gampang coating, tapi proses sebelum coatingnya ini yang bikin yang nggak mudah, yang nantinya bisa daya tahan coating itu lama. Berapa lama biasa tuh kalau coating? Kalau coating saya minimal daya tahannya 3 tahun di sini. Perlu maintenance minimal per tahun gitu. 6 bulan atau setahun gitu? Per 6 bulan atau setahun lah maksimal ya Kang. Karena dasarnya kan si coating ini bukan anti baret, cuman dia mempertahankan warna dan mengkilapnya berbeda, seperti ada lapisan kaca gitu.
dia tuh bukan anti tapi menahan baretan. Menahan baretan. Iya, perlu tahu ini Oke. bukan anti tapi menahan. Yang tadi baretannya dalam karena di coating ini bisa menahan jadi halus. Oke. Berarti kalau di coating itu kan membuat mobil kita ya, itu jadi kelihatan mewah. Mewah tuh kan identik dengan harga ya gitu kan. Biaya gitu. Mau tampil kinclong itu kan pasti ada biayanya. Nah, kalau di coating biayanya berapa dong? Kita di sini kategorinya ada 4 ukuran, jadi small, medium, large, dan extra large. Extra large. Extra large itu apa dong? Extra large tuh seperti Alphard, atau Alphard ya. Velfire, Saya kira seperti bus. itu. Itu yang nggak muat masuk sini. Jadi tuh range harganya tuh selisihnya mulai dari yang kecil 2 juta, medium 2.500.000, large-nya 3 juta, sampai extra large-nya 3.500.000. Kita di sini coatingnya ada 2 pilihan. Artinya seramik itu mempunyai kekerasan 9 hard. 9 H. Coating ini kan yang dinilai kekerasannya karena kan dia mengeras. Ya. Kalau terusnya ada satu lagi diamond coating, itu kekerasannya 10 hard 10 gitu. Oke. 9 sama 10 itu bedanya apa nih? Apakah kilatnya, daya tahannya, atau apa tuh? Karena semakin keras, otomatis dia semakin tebal. Daya tahannya tuh pasti semakin lama. Tampilannya pun semakin, karena kelihatan agak tebal, jadi kacanya kelihatan lebih 3D kali ya kalau di bawah. Mengkilat banget. Mengkilatnya berbeda banget gitu saat kena cahaya matahari seperti itu. Diamond coating itu daya tahannya 5 tahun. 5 tahun. Perawatannya pun sama 6 sampai 1 tahun sekali. Yang membuat perbedaan harganya itu sebenarnya di bahan dasar coatingnya itu. Obat coatingnya ini. Kalau prosesnya tetap sama antara seramik dan diamond, tetap sama sih. Obatnya impor dong? Obatnya impor saat ini ya. Dari Jepang. Dari Jepang. Iya. Nah, kalau mobil tua klasik di coating boleh apa enggak sih? Malah apa wajib ya? Sebenarnya sih malah lebih bagus untuk ya mobil tua kan kebanyakan restorasinya mungkin dimulai tahun sekarang udah 20 tahun yang lalu dia habis repaint seperti itu. Daya tahan cat sebelumnya kan 20 tahun yang lalu kan kelamaan kan pasti kan rentan menurun daya tahannya kan pasti seperti itu. Dengan adanya coating yang pasti ya memproteksi cat bawaan si mobil itu sendiri gitu, mau mobilnya yang masih original atau yang pernah di repaint pun, karena kan balik lagi ke fungsinya coating ini memproteksi, melapisi lagi di atas lapisan pernis. Sebelum proses coating, kalau kita biasanya di sini ada namanya proses paint correction. Jadi paint correction itu mengembalikan warna asli si cat mobil bawaan ini, dengan cara mengkoreksi di lapisan pernis pada kendaraan tersebut gitu. Oh, jadi pernisnya itu yang dikilatkan gitu ya? Pernisnya dimengkilatkan. Mungkin bukan cat, warna catnya ya? Bukan, jadi si standarnya pengecatan itu ada 3 lapisan kan, dia epoksi, warna, pernis. Pernis ini kan yang bikin mengkilap, yang bikin cat keras. Karena pemakaian atau biasanya pemakaian lah di pernis ini, lapisan pernis ini biasanya ada baret-baret halus kecil yang lama-kelamaan kalau ngumpul dia membuat si cat ini kusem dong jadinya seperti itu. Orang bilang kayak cat mati atau cat mati atau warnanya buram seperti itu. Makanya sebelum dilakukan pengotingan itu ibaratnya si pernis ini harus kita koreksi dulu gitu. Dengan cara pemolesan. Dengan cara pemolesan jadi kita menghilangkan baret-baret halus di lapisan pernisnya aja gitu, nggak boleh ngelebihin dari pernisnya, itu sih yang bikin susah dalam pemolesan. Karena kalau lebih kena catnya malah botak gitu apa? Bisa jadi botak atau nanti nggak ada pernisnya ya warna pasti nggak akan glossy, dia jadi matte. Coating itu kan hanya pelapisannya tipis aja ya, saat diolesin ya langsung di buff atau di lap gitu. Jadi saat ngelapnya juga ada tekniknya apa gimana?
ada tekniknya. Yang utamanya sih lampu ya, kalau menurut saya lampu tembak seperti ini. Karena saat kita lapnya tuh harus benar-benar bersih banget, nggak boleh ada ninggalin bekas garisan si lapnya itu. Karena kalau ketinggalan bekas lapnya itu dia akan mengering, jadinya bentuknya seperti garisan. Iya. Malah bukannya efek kaca, malah ada iya, makanya sebutnya kayak ada hologramnya lah, seperti itu sih. Perawatannya nih, kalau mobil yang sudah di coating, yang sudah kinclong, kita bawa pergi sehari-hari, terus kena hujan, kemudian kering, hujan, kering gitu. Nah, ngerawatnya gimana? Apakah harus dicuci wax, ada pakai sabun khusus atau bagaimana dong? Coating ini kalau misalkan dia kena hujan atau dalam keadaan kotor pun kita cuci, mau itu nyucinya menggunakan sampo atau enggak, ya akan terlihat seperti itu. Karena kan intinya mencuci ini kan melunturkan kotoran gitu. Saat kotorannya udah luntur, kelihatan lagi dong pasti coatingannya. Makanya selama saya di sini, saya sarankan customer kalau selesai ngoting udah nyuci biasa aja. Mau pakai sampo atau enggak biasa aja, yang penting kotorannya dilunturin, nggak perlu tambah pengkilap tambahan lah. Karena kan coatingnya itu udah mengkilapnya berbeda gitu. Mengkilapnya berkaca. Takutnya kalau kita pakai pengkilap tambahan yang kandungannya oil atau lilin, itu dia tampilannya jadi berbeda nantinya. Jadi yang membuat mobil kita baret karena proses pencucian tuh karena apa? Iya, begini, harusnya kan karena permukaan cat ini biasanya glossy gitu, kita diharuskan mencuci itu dengan media yang lembut seperti lap microfiber seperti itu. Jadi kenapa pakai lap microfiber? Karena dia kan punya pori-pori nih. Kita nggak tahu kita bawa keluar ada debu itu kan nggak kelihatan ya, atau pasir lah yang kecil-kecil yang nggak kelihatan mata. Saat kita lap menggunakan lap kanebo lah atau apa ya, kanebo itu kan flat bentuknya. Saat kita tempelin ke bodi mobil yang dalam masih keadaan kotor, si kotorannya ini kan nggak bisa menyimpan seperti lap microfiber tadi yang punya pori ya. Saat kita gesek otomatis scratch dong dianya pastinya. Makanya tips dari saya kalau nyuci mobil baiknya step awalnya tuh dibilas dulu, diguyur dulu, diguyur tanpa dilap, diguyur sekeliling mobil sampai kotoran benar-benar jatuh. Kalau ada kotoran yang susah nempel, pakai tangan aja diginiin dulu, pakai tangan kan pasti lembut, gitu kan. Terasa kalau ada butiran. Iya, bener sampai dia jatuh. Step keduanya mau pakai sampo atau mau pakai enggak pun, boleh langsung microfiber dikasihin air begini sambil dilap-lap, ya kan. Saat proses pengeringannya baru boleh menggunakan kanebo. Ngomongin coating, kan orang patokannya pada bodi luar nih, ya kan. Tapi kan di mobil tuh banyak tuh ada trimnya di sini gitu, yang dalam plastik gitu, di atas dashboard gitu. Plastik ada. Nah kalau tadi kan paketannya, kalau harganya itu kan 2 jutaan tuh untuk mobil kecil. Nah itu kalau di sini di coatingnya itu untuk cat luar aja, apa bagian interior sama yang bahan-bahan plastik ini juga kena perawatan? Iya, jadi paket coating kita di sini tuh udah berikut pengerjaan detailing interior dan mesin. Dan pengerjaannya itu minimal 2 hari. Jadi minimal ya, minimal 2 hari. Jadi hari pertamanya itu istilahnya complete detailing. Kita detailing eksterior, interior, engine. Hari kedua baru lapisan coating itu sendiri, dan kita lapisin coatingnya itu dengan standarnya 2 layer atau 2 lapis. Karena coating yang kita pakai itu ada 2 jenis, coating base dan coating top. Ini dua-duanya mereka harus ketemu nih, sama kayak orang ngecat. Ngecat dasar terus ngecat atasnya harus ketemu. Karena kalau nggak ketemu, orang bilang istilahnya lepas gitu ya? Apa gimana? Bukan lepas, fungsinya jadi nggak maksimal sih kalau saya bilang. Kalau coating yang saya pakai ini ya seperti itu sih. Memang ada juga yang pakai coatingnya
cuman 1 lapis seperti Oke. itu. Tapi kalau saya standarnya 2 lapis. Untuk permukaan plastik itu kan nggak bisa dipoles Oke. atau sama seperti permukaan doff juga dia kan punya tekstur yang kasar gitu, jadi Kayak nggak kulit bisa. jeruk gitu ya. Iya, dia itu nggak bisa kena pemolesan, jadi memang ada treatmentnya khusus, ada obatnya khusus juga. Yang jelas obatnya ini nggak berefek negatif lah untuk si trim itu sendiri, seperti itu sih. Dan untuk proses interiornya pun kita dilakukan fogging juga seperti Fogging? itu. Iya. Jadi intinya kita bikin kondisi bau ruangannya itu tuh normal lagi sih, seperti itu. Mau coating di mari nih, berarti mobil kusem keluar mewah, kinclong, wangi ya. Biasanya seperti itu. Ya kan ini kan bisnis bidang jasa ya. Jasa. Yang saya garis besarin sini ya kualitas lah pastinya. Biar maksudnya orang-orang tuh puas dengan harga, memang harganya nggak murah tapi dia apa ya, Istilahnya seneng bikin iya, seneng mahal gitu. di awal tapi setelah itu perawatan lebih mudah. Lebih Nyuci mudah cuma tinggal di juga. siram air, Iya. bersihin pakai air. Iya. Tahan sampai 3 tahun, 4 tahun gitu. Ini kan lagi mulai masuk musim hujan nih, ya kan. Mau mobil udah di coating, mau mobil baru. Kalau udah keluar, nah hujan, terus kering, ya identik dengan apa? Jamur gitu ya. Jamur. Nah, satu saya pengen nanya tuh, kalau ngilangin jamur air hujan itu bagaimana? Yang kedua, kadang mobil gua nih di rumah tuh sering ketiban apa ya, kotoran burung gitu kan. Itu kalau udah kering tuh kan, wah itu parah banget tuh. Susah banget nih kalau digosok pakai obat wax atau yang gue beli di swalayan, gue takutnya tuh malah nyebar besetnya gitu. Nah itu gimana Om? Bisa jelasin Om? Sebelum saat mengeringnya mineral itu ya bagusnya kita lap sih Langsung gitu. Misalkan pulang kerja, kehujanan, sampai rumah langsung kita lap kan. Cuman kan kebanyakan orang kan udah males nih pasti nih ya kan. Karena jamur itu sendiri lama-kelamaan dibiarkan dia bisa meresap. Mau ke lapisan, iya, mau ke lapisan coating atau ke lapisan cat yang belum di coating seperti itu, lama-lama dia akan meresap. Kalau proses si jamurnya masih ringan, kita di sini biasanya menggunakan obat jamur, kita hilangkan seperti itu. Tapi kalau levelnya udah parah, udah keras banget, biasa dilakukan dengan pemolesan. Seperti itu sih. Jadi si jamur sendiri itu punya levelnya juga nih, ada levelnya nih, ada yang ringan sampai yang berat, keras ya, gitu. Ya. Teman-teman ini mau kemari, alamatnya di mana? Autolife Indonesia di Jalan Cinere Raya, nomor 28B, Cinere, Depok. Nah, reservasi di nomor berapa tuh? Sama Nomornya 0858 1030 8200 atau bisa DM ke Instagram Autolife Indonesia juga bisa. Terima kasih Om atas waktunya. Sip, Terima kasih, Om. sama-sama. Semoga sukses. Sama-sama. Ya.